dan ia mengabdikan dirinya kepada panggilan dan pelayanan penuh waktu. Tepatnya Minggu 19 Juli 2020, sang pemilik kehidupan telah mengambil pulang hambanya yang dikasih ke pangkuan Bapa di sorga, menyebabkan kami keluarga besar Tubulau, Mausai, Laurel Lande, serta seluruh rumpun keluarga terkait, bahkan keluarga besar jemaat GKI di Kapas Kota Tugu dan ke-8 mata jemaat di koordinator Alor Timur dan Alor Timur Laut merasa kehilangan sosok bapak, saudara, seorang pengayuh, penasihat, pekerja keras, seorang yang memiliki integritas tinggi. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah seorang yang tegas, tapi bukan keras. Selalu mencintai pekerjaan Tuhan. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam meringankan beban duka, baik dengan doa, daya, dan dana. Sejak mendiang almarhum Pendeta Pedipius Tubulau menghembuskan napas terakhir pada hari ini. Dengan demikian, ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga besar Tubulau, Mausai, Laurelan kepada yang pertama, Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Indonesia Timur II bersama staf yang hadir pada kesempatan ini dan siap melakukan ibadah pemakaman. Badan pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor yang begitu tekun sejak beliau menghembuskan napas, mengadakan pelayanan demi pelayanan. Setiap malam kami dihibur, dikuatkan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan diagnosa ketika detik-detik terakhir hamba Tuhan menghembuskan nafas. Pemerintah setempat yang punya kontribusi aktif menyediakan segala-galanya. Gereja-gereja sahabat yang juga banyakkanlah datang ke tempat kita dan memberi pertolongan. Selama 10 tahun atau 2 periode, yaitu tahun pelayanan 2001 sampai dengan 2006 dan tahun pelayanan 2006 sampai tahun pelayanan 2011. 4. Sebagai penasihat teologi GKI Daerah Alor sampai sekarang. Dan yang kelima, almarhum juga pernah menjabat sebagai gembala sidang GKI Ebenezer Kapas Kota Tugu sampai dengan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Almarhum juga berhasil merintis 4 pos pelayanan yang pada akhirnya menjadi gereja otonom.
yaitu yang pertama mendirikan pos pelayanan GKI Lamtoka pada tahun 1984 dan menjadi jemaat mandiri dalam konferensi Gereja Kemai Injil Indonesia daerah Alor di Padang Alam pada tahun 1993. Dan yang kedua mendirikan pos pelayanan jemaat di Wakaleta, kemudian pindah lokasi baru di Poros Jalan Negara, yaitu di Rusa Makan Tanah atau yang sekarang disebut Batu Mas atau Bangun Turut Masa. Yang ketiga, mendirikan pos pelayanan Gereja Kemai Injil Indonesia Ebenezer Kapas, pos pelayanan pada tahun 2009, merintis dan mendirikan pos pelayanan GKI Kapas Wakatuku dalam rapat kerja daerah Gereja Kemai Injil Indonesia daerah Alor di Ulata. Pada tanggal 27 November 2010, GKI Kapas Wakatuku menjadi gereja lokal dengan SK BPD nomor 25. Yang keempat, mendirikan pos pelayanan GKI Desa Warana pada tahun 2013 dan menjadi gereja lokal dengan SK BPD pada tanggal 27 April tahun 2013. C. Riwayat sakit. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni tahun 2020, almarhum menghadiri ibadah berkawan daerah Alor dan menjadi pengkhotbah di GKI Elim Banghabara di Pantai Daerah. Setelah ibadah, almarhum merasa perut terganggu dan beristirahat sejenak di rumah jemaat setempat. Setelah beberapa saat, almarhum merasa membaik dan keesokan harinya almarhum merasa sakit kepala, dan setelah berkonsultasi dengan dokter, maka dokter memberikan obat dan kepala sakit pun membaik. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, almarhum merasa baik dan sehat. Oleh sebab itu, almarhum memimpin ibadah Minggu pagi. Setelah selesai beribadah, almarhum kembali ke rumah dan hendak beristirahat. Berselang beberapa saat, almarhum merasa sesak napas dan meminta untuk diantar ke rumah sakit umum Kalabaki. Sesampainya di rumah sakit, almarhum sudah tidak tertolong lagi dan menghembuskan napas terakhir. Almarhum meninggalkan 5 anak, 4 menantu, dan 10 cucu, dan jemaat Tuhan yang dicintainya. Demikian riwayat hidup Opa, Bapak tercinta, hamba Tuhan yang setia, Pendeta Pinitius Lukas Bubulau. Tuhan memberkati. Ya, ucap shalom di tempat-tempat tertentu. Tapi shalom itu yang bawa damai sejahtera, sukacita, sehingga kita masih ada seperti ini. Ada yang mati di perut baru lahir, ada yang lahir langsung mati. Tapi kita bisa hidup sampai dengan sekarang, dan kita bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Terima kasih. Ya, kita harus mengucap syukur. Baik waktu lahir, baik waktu menjalani kehidupan, maupun waktu mati. Mati juga minta terima kasih. Karena Tuhan berkata, kembalilah hai anak manusia. Dan itu berarti kita ada di dunia, tapi bukan kita orang dunia. Kita dari sana, dari surga. Jadi kalau mau cepat lari ke surga supaya bebas dari semua jenis ini, lekas mati. Lekas mati supaya bebas dari sengsara dan bahaya. Karena kita selama hidup ini kita banyak menderita. Jadi saya harap ya anak-anak mantu, cucu, keluarga besar Tugu Lau dan rumpun keluarga terkait, jangan khawatir. Karena beliau ke muka kita semua akan ikut. Kita semua akan ikut, jadi berusaha supaya ikut cepat ke sana. Supaya bebas dari semua yang menyusahkan. Jadi sekali lagi, saya ini ingin mati. Sudah 85 tahun. Sudah belajar mati juga, tapi belum mandi. Sudah siap, tapi kan seterusnya masih ada. Jadi saya harap anak-anak cucu-cucu dengar baik-baik.
sebentar apa yang Bapak Pendeta katakan. Rekam, lalu jangan simpan di bawah bantal itu alat rekam. Sering-sering bangun buka dan baca ulang apa yang Bapak Pendeta katakan. Jangan rekam yang lain-lain yang tidak perlu, itu yang bangun buka itu jalan terus. Jadi banyak hal yang kita butuh, tapi saya harap sebentar dengar baik-baik dan Bapak Pendeta, dan itu yang kata-kata penghiburan yang lebih lengkap, lebih sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Dengan memandang kepada Tuhan Yesus sulung kebangkitan, kami keluarga Tumulau, Laure, serta seluruh rumput keluarga terkait menyerahkan jenazah kekasih kami Pendeta Lukas Tumulau kepada pihak gereja Gema Injil Indonesia Kapas Watatupu, dan selanjutnya diadakan proses pemakaman. Saya atas nama keluarga besar Pulau dan kumpul keluarga saya dan juga majelis jemaat Ebenezer Kapas Watatupu serta seluruh jemaatnya, hari ini menyatakan bahwa hambanya Filipus Tumulau jangan setia melayani Tuhan selama, dan juga tidak hanya melayani tetapi sebagai perumus dan pendiri gereja, antara lain gereja Ebenezer Kapas Watatupu yang ada di depan. Hari ini jenazahnya akan diserahkan kepada Bapak Ketua Wilayah untuk urusan pemakaman. Kami Gereja Gema Injil Indonesia Wilayah Intim 2 siap untuk melaksanakan prosesi pemakaman pada pagi hari ini. Ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput,
Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Tapi kasih orang yang takut akan dia. Keluarga duka sidang penghiburan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian ini merupakan pujian kesukaan dari almarhum Bapak Pendeta. Oleh sebab itu, sejenak kita tegak di tempat sambil mengenang semua bentuk pelayanan kebaikan dari hamba Tuhan itu. Bersama kita akan melakukan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan telah memanggil hambanya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kita bersyukur atas peristiwa iman yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, di mana ini menunjukkan kemahakuasaan, kebesaran, bahkan kedaulatan Allah dalam kehidupan umat manusia. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pemakaman pada saat ini dan kita menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 205. Bila waktunya tibalah, dan doa pembukaan oleh Bapak Ketua Gereja Kemah Injil Daerah Alor. Bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana, amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhan. Pemakaman jenazah almarhum hamba-Mu yang setia, Pendeta Penipeus Tublau, pada hari ini. Hamba tabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Pemilik kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
kasih Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga yang telah ditinggalkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta ya Tuhan. Tuhan akan menyambut hidup. Untuk itu kami percaya, walaupun keluarga Tibulau, 5 anak dan juga 5 menantu, cucu-cucu ditinggalkan oleh ayah, opa, kekasih mereka, tapi Tuhan menyambut hidup mereka ya Tuhan. Tuhan pemelihara masa depan mereka. Masa depan terencana sempurna dalam tangan Allah, karena Allah memiliki setiap rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap orang hari depan yang penuh harapan, khususnya bagi anak cucu menantu dari Bapak Pendeta almarhum Filipus L. Tubulau hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian nats pembimbing yang akan membimbing kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berita penghiburan yang sejati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah Intim 2, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Gereja Kemai Injil Indonesia Wilayah Indonesia Timur 2. Bersama kita menaikkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 28, berpanji kitab yang suci. Diberikan bagi dunia, naik tinggilah seberi panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat diantarkan pada Allah. Kepada hamba Tuhan silakan berhikmat, terangilah dunia, agar jiwa yang tersesat diantarkan pada yang bisa himpunkan kita di dalam satu perkara iman yang terjadi bagi keluarga Tubulau, Lore, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Kita semua merasa terpukul, kita semua merasa kehilangan sosok orang tua, opa, kasih, teman, sahabat kita ini. Tetapi itulah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Setiap kita akan menemui gilirannya. Tetapi sudahkah kita bisa hidup sama seperti beliau? Ini yang menjadi tanda tanya buat saya dan saudara. Ya, karena keimanannya, ya, kehidupan kekristenannya ditunjukkan bagi semua anak cucunya dan juga bagi semua jemaat dan orang-orang percaya untuk melihat bahwa kehidupan ini sementara, ada tempat yang lebih lagi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di surga. Amin. Kita sekarang sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju, ya. Kita diarahkan sedang menuju ke sana. Tinggal kita melihat giliran kita satu-satu. Ya. Jadi hidup ini ada dalam pemantauan Tuhan. Ya. Kalau kita mau melihat di dalam kitab Ayub ayat 1-9, di situ iblis bersama Tuhan sedang berdiskusi. Ya. Dari manakah engkau? Ya. Lagi mengelilingi bumi. Nah, itu. Jadi iblis mengelilingi bumi, memperhatikan saya dan saudara. Tetapi Bapa juga memperhatikan kita. Lalu jawab iblis di situ, sudahkah engkau lihat hambaku ini yang setia, jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan? Nah, inilah yang telah dilakukan oleh hamba Tuhan ini yang ada di depan kita. Ya. Tuhan memperhatikan, ya, melihat. Lalu jawab iblis di situ, iya, karena engkau memagari dia. Amin.
Ini yang luar biasa. Engkau memagari dia, bukan hanya hidupnya, keluarganya, dan semua miliknya, dan semua umatnya. Ini luar biasa. Dipagari. Dan bukan hanya itu, diberkati. Dan saya melihat keluarga ini luar biasa. Tuhan ini, di dalam kesaksian yang singkat itu membuat saya menjadi kagum. Sebenarnya saya tidak layak untuk di sini. Saya juga mungkin bisa mengoreksi diri saya. Tetapi ini satu kebanggaan di mana saya bisa memakamkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini di dalam integritas kehidupannya, berdiri teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam saya lihat dengar tadi riwayat kehidupannya. Dari muda sudah menyerahkan hidup ya. Saya lihat tahunnya, wah ini saya belum lahir ini. Beliau sudah berdiri memberitakan Injil ya. Apalagi ini di Alor ini alamnya cukup berat ya. Cukup berat ya. Apalagi sampai ke pedalaman-pedalaman. Saya pernah melayani sampai ke Puibai, Bololoman, naik panser ya, sampai 10 kali juga mobilnya rusak di jalan karena memang medannya yang berat. Apalagi layanan tidak mudah, tidak gampang. Apalagi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Tetapi beliau terus berjuang. Dan beliau ini kayaknya juga agak gaul. Saya lihat terus mengejar pendidikannya. Berapa kali ke Kupang, berapa kali harus ke Makassar untuk mengambil pendidikan. Belajar, diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya umat yang dilayani itu mengerti, memahami nilai kebenaran firman Tuhan yang jelas. Artinya ini beliau mau mengembangkan diri. Dan saya lihat juga anak-anak belajar semua sampai ke Makassar juga. Luar biasa. Inilah yang kita lihat ya. Kekaguman kita sebagai seorang figur yang tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, sama yang disaksikan oleh Aristides ini, di mana di abad yang kedua kekristenan yang luar biasa ya. Sehingga banyak orang-orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, mereka tidak menangis, tetapi mereka bersyukur karena apa? Dia sudah mengakhiri pertandingan ini dengan luar biasa. Saya juga ya, mengetuk hati kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kita menyertakan Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita? Jangan kita menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini yang harus kita lihat di dalam ibadah pemakaman ini. Tentunya hamba Tuhan ingin mengakhiri hidupnya untuk dihadiri oleh banyak orang supaya bisa mendengar Injil kebenaran itu ya. Supaya bisa menyadari ya, bahwa tempat kita bukan di sini, tempat kita di surga. Amin. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, tantangan dalam kehidupan ini, tetapi marilah iman kita tetap kuat, tetap kokoh di hadapan Tuhan. Karena pengharapan kita pasti, yaitu di surga yang kekal. Inilah yang Tuhan ingin mau nyatakan itu dalam kehidupan. Jadi dibina dan pos-pos yang sudah menjadi mandiri ini, mereka tetap teguh di dalam Injil ini. Ini yang dikatakan ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati ya, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka yang menyertai. Jadi hamba Tuhan di sini dikatakan ayat Wahyu 14 ayat 13 sudah beristirahat di dalam memberitakan Injil. Tetapi biarlah dengungan kebenaran firman Tuhan itu tidak berlalu saja. Itu bisa hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, yang kami selalu sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan kasih kuasa yang datang daripada Allah Roh Kudus selalu menaungi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu semua mulai terjadi pada siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita sekalian para saleh-salehnya. Amin.
untuk menuai, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus, kuatkan hati ini, karena kepergian hamba-Mu tersayang. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, kami mohon kuatkanlah hati ini. Berjalan Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalan Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia.
waktu untuk menua, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus, kuatkan hati ini. Baik, kita semua sudah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu sehingga semua sesi untuk pemakaman terakhir orang tua kekasih kita almarhum Bapak Pendeta Penepius Lukas Tubulau bisa dapat berjalan dengan baik. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, ini hamba-Mu sudah ada di tempat terakhir. Namun sebelum kami menutup tempat ini, kami berdoa, mari Tuhan tolong agar semua berjalan tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kekasih kita almarhum Bapak Pendeta Penepius Tubulau, maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita melihat firman Tuhan, namun sebelum kita melihat firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah, ke situ aku rindu. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah, ke situ aku rindulah. Dalam susah sukamu, sabar, Tuhan arah sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kita dengar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia, Tuhan. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan, di sini dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti layang-layang, ia hilang lenyap dan tidak
bertahan di tengah-tengah kehidupan kita berada dalam maut. Dari siapakah kita dapat mencari pertolongan kecuali ya Tuhan yang tidak memperkenankan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa dan dalam pemeliharaannya yang bijaksana untuk mengambil saudara, orang tua, teman, sahabat, kerabat, dan opah kasih kita, Pendeta Nepius Tubulau yang telah meninggal dunia, maka kita pun menyerahkan tubuh ini kepada bumi. Apabila dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu, menantikan kebangkitan orang mati, kehidupan di dunia yang akan datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu kedatangannya kembali dalam kemuliaan dan kebesarannya akan memerintah dunia, maka bumi dan laut akan menyerahkan orang-orang mati, tubuh yang fana dari orang-orang yang mati. Tuhan Bapa dalam surga, kini orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Nepius Tubulau beristirahat. Ini hanya secara jasad tubuh saja, tetapi rohnya akan kembali kepadamu. Dan biarlah semua ini dikenang oleh bagi kami semua, anak, mantu dan cucu dan keluarga besar. Dan kami semua, umatmu, jemaatmu, teman, kerabat, sahabat, tetap selalu senantiasa hidup beriman kepada Tuhan Yesus seperti apa yang sudah diberikan oleh orang tua kekasih kami ini. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk menutup semua tempat ini. Biarlah kami tetap selalu setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menutup lubang ini. Haleluya. Amin. Sebelum ditutup liang lahat, penyiraman bunga oleh pihak dari gereja, keluarga, dan jemaat. Keluarga, anak-anak, cucu, menantu, ada waktu untuk menua, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk perjalanan hidup manusia. Kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus kuatkan hati ini, karena kepergian hamba-Mu tersayang. Tuhan Yesus sumber penghiburan, kami mohon kuatkanlah hati ini. Percayalah Engkau bersama Dia, menuju surga yang penuh bahagia. Buka jalan kok, nanti orang di kelas kok.
menuju surga yang penuh bahagia. Dan semua yang kedua akan diletakkan oleh Ketua GKI Daerah Alor mewakili BPHD GKI Daerah Alor. Ada waktu untuk ada waktu untuk menua. Ada waktu. Yang ketiga oleh Bapak Amos Tanaka mewakili DPC GKI Indonesia Kapas Wakatobi Untuk kembali perjalanan hidup manusia. 4. Kadang suka Ketua duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Ketua Koordinator Alor Timur Bapak Pendeta Tuhan Yesus Kuatkan hati ini karena kepergian hamba-Mu tersayang. Tuhan Yesus sumber penghiburan, kami mohon kuatkanlah hati ini. Berjalan Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalan Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Mewakili rekan pendeta Timuan Gereja Kena Injil Bapak Pendeta Yakobus Pulamang. Mewakili Gereja Kena Injil Indonesia pada Tangga, Pendeta Yesaya Omega. Ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia. Mewakili Gereja Kena Injil Tangga, Bapak Elia Padadewa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Mewakili Yesus kuatkan hati Bapak Sanggup pada karena kepergian hamba-Mu tersayang. Tuhan Yesus sumber penghiburan,
Kami mohon kuatkanlah Mewakili IKMP Sawarana, Bapak Daniel Sylvester. Engkau bersama dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalanlah engkau Mewakili keluarga besar Barangkina, Bapak Sepri dan menuju surga yang penuh bahagia. mewakili keluarga besar Tubulau, Bapak Daud Tubulau. Mewakili KMU Pintu Air. Ada waktu untuk menua, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang Mewakili semua anak-anak, Bapak Robert Tubulau. tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus, kuatkan hati ini karena kepergian hamba-Mu tersayang. Mewakili Montu. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, kami mohon kuatkanlah hati ini. Berjalanlah engkau bersama dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalanlah engkau bersama dia menuju surga yang penuh